Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Ivoy di SP93. Sumarijem alias Sung Kuning diperkosa oleh sekelompok pemuda saat dalam perjalanan pulang sehabis berjualan telur di Jalan Yogyakarta Patuk pada 21 September tahun 1970 silam. Dan para pemerkosa adalah sekelompok pemuda yang diduga mereka adalah anak dari seorang pejabat. Setelah memperkosa, Sumarijem yang tak berdaya di tepi jalan Wates Purworejo, daerah Kemping. Dan hingga saat ini kasus ini belum terungkap. Alih-alih sebagai korban, Sung Kuning justru dituduh membuat keterangan palsu dan berita bohong. Para penculik dan pemerkosa malah terlupakan. Tak ada penangkapan para pelaku, justru Sung yang ditahan oleh polisi setelah keluar dari rumah sakit. Perkara Sung Kuning bukanlah satu-satunya kasus kriminal yang belum terungkap di Indonesia. Munir, salah seorang aktivis HAM, dibunuh dalam perjalanan ke Amsterdam, Belanda pada tanggal 7 September 2004. Dan otak pembunuhannya pun juga belum terungkap hingga kini. Diduga masih berkeliaran bebas dan belum tersentuh oleh hukum sama sekali. Dalam laporan Kontras bertajuk Membongkar Konspirasi Kasus Munir, didapati kasus pembunuhan Munir juga dilakukan secara terencana oleh elit pemerintah. Dan berikut ini sederet kasus kriminal di Indonesia yang belum terungkap dan belum menemukan titik terang hingga saat ini versi SP93. But sebelum kita lanjut, gue mohon minta dukungannya dari kalian semua untuk mendukung channel gue supaya gue bisa mengembangkan channel gue lebih baik lagi dengan cara like, comment, and share sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu apa yang kalian ketahui. Dan subscribe channel gue biar gue termotivasi lagi untuk memberikan tontonan-tontonan yang lebih menarik lagi. Nyalakan lonceng notifikasinya biar lu semua gak ketinggalan informasi-informasi atau video-video terupdate dari SP93. Dan inilah 5 kasus pembunuhan yang belum terpecahkan hingga saat ini versi SP93. Yang pertama, kasus pembunuhan Marsinah di tahun 1993. Marsinah adalah seorang aktivis buruh catur putra surya CSP pabrik arloji di Siring, Porong, Jawa Timur yang dibunuh pada tanggal 8 Mei tahun 1993. Marsinah ditemukan sudah tidak bernyawa di sebuah gubuk pematang sawah di desa Jagong, Nganjuk. Jenazahnya divisum Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk, pimpinan Dr. Jekti Wibowo. Dan Marsinah ini dibunuh karena memperjuangkan hak para buruh dengan 12 tuntutan yang dirancangnya bersama teman-temannya. Yudi Susanto, pemilik perusahaan, ditetapkan sebagai tersangka. Namun, ia mengajukan banding dan akhirnya dinyatakan bebas murni oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada proses tingkat kasasi. Yang kedua, kasus pembunuhan wartawan Udin pada tahun 1996. Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin adalah wartawan surat kabar harian asal Yogyakarta, Bernas. Ia dibunuh sesaat setelah masuk ke rumah sakit secara keji. Sebelum tewas, Udin disibukkan dengan agenda peliputan pemilihan Bupati Bantul untuk masa jabatan 1996 sampai 2001. Dan ia mengikuti setiap perkembangan informasi dengan seksama. Pemilihan saat itu dianggaplah sangat alot dan juga rumit. Pasalnya,
terdapat 3 calon yang maju dan semuanya berlatar belakang militer. Satu calon yang mencolok ialah sang petahana Sri Roso Sudarmo. Sama seperti yang lainnya, kasus Udin tidak menemukan titik terang atau malah menemukan jalan buntu. Polisi dinilai tidak bekerja sama maksimal dalam mengusut tuntas pembunuhan tersebut. Tim pencari fakta menyimpulkan bahwa tewasnya Udin ini tidak bisa dilepaskan dari berita-berita yang ia tulis. Laporan Udin dipandang memancing kemarahan penguasa. Dalang di balik pembunuhan Udin mengerucut pada satu nama, yaitu Sri Roso. Polisi memang menangkap pelaku pembunuhan Udin. Ia bernama Dwi Sumarji alias Iwi yang bekerja sebagai supir di perusahaan iklan. Namun masalahnya, Iwi bukanlah pembunuh sebenarnya. Ia hanya tumbal kepolisian. Dalam persidangan 5 Agustus tahun 1997, Iwi dipaksa mengaku bahwa ia adalah orang yang membunuh Udin. Pengadilan mengadili Iwi dan memutuskannya bebas. Pembunuh Udin yang sebenarnya hingga kini belum terungkap. 3. Kasus hilangnya 13 aktivis pada tahun 1998. Kala itu, di tahun 1998, 3 aktivis diculik oleh militer. Salah satu yang menjadi korban penculikan adalah Wiji Tukul. Ke-13 orang itu yakni Sony, Yani Afri, Hendra Hambali, Dedi Umar, Ismail, Suyat, Ucok Munandar, Noval, Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Yadin Muhyiddin, Abdun Nase, dan Wiji Tukul. Mereka menjadi korban penghilang paksa oleh rezim Soeharto menjelang keruntuhannya. Pada 2000, keluarga dan kalangan penyintas melaporkan nama-nama sanak keluarga yang diculik oleh Komisi untuk Orang Hilang dan korban tidak tindak kekerasan atau Kontras. Para pelaku yang terlibat memang telah diadili, namun sampai sekarang, setelah sekian puluh tahun gelombang penculikan itu, nama ke-13 nama orang hilang itu masih belum ditemukan. Apakah mereka masih hidup? Apakah mereka sudah meninggal? Tak ada tanda-tanda keberadaan mereka. 4. Kasus penembakan 12 mahasiswa di tahun 1998. 12 mahasiswa ditembak saat menggelar demo pada 12 Mei 1998. Kala itu, sejak pukul 11, sekitar 6.000 mahasiswa menyumut di pelataran parkir kampus Universitas Trisakti. Tuntutan pengunduran diri dari Soeharto dan reformasi politik jadi seruan utama para orator. Mereka bahkan membakar patung Soeharto sebagai bentuk protes. Demonstrasi berujung ricuh dan aksi saling dorong dengan aparat pun tak bisa dihindarkan lagi. Hingga akhirnya 12 mahasiswa itu tewas ditembak dari arah kantor wali kota Jakarta Barat. Pada tanggal 28 Mei, Kapolri Jenderal Pol Dibyo Widodo membantah polisi dan Brimob terlibat dalam penembakan. Sidang Mahkamah Militer menduga pelaku penembakan ialah prajurit tanpa identitas dari Kopassus. Hingga kini, pengungkapan dalang dan penembakan mahasiswa yang sebenarnya masih gelap dan belum terungkap. Siapakah penembakan mahasiswa tersebut?
Apakah dia masih berkeliaran di sekeliling kita? Atau mungkin sekarang kita sedang tertawa terbahak-bahak? Tidak ada yang bisa memastikannya. Yang terakhir, 5. Kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan pada tahun 2017. Tentu kalian masih ingat kan? Penyidik KPK yang sedang menangani kasus EKTP mengalami teror siraman air keras. Novel disiram usai sholat subuh di masjid dekat rumahnya pada April 2017 lalu. Hingga kini, kasus tersebut masih belum menemui titik terang. Pembentukan tim gabungan khusus untuk menindaklanjuti pun menuai kritik. Independensi tim diragukan karena sebagian besar anggotanya berasal dari unsur kepolisian. ICW juga menilai cara kepolisian menangani kasus Novel Baswedan berbeda dengan perkara lain. Pasalnya, meski sudah ada bukti CCTV, penanganan kasus Novel Baswedan tetap berjalan begitu alot. Sementara di kasus lain, kepolisian bisa mengungkap dalam hitungan hari. Sebagai bagian dari koalisi masyarakat sipil, ICW juga mendesak Jokowi untuk membentuk tim gabungan pencari fakta TGPF independen guna mempercepat penanganan kasus Novel Baswedan. Oke guys, apa yang salah dengan negeri kita? Apa yang salah dengan hukum di negara kita? Kenapa orang-orang kecil ketika dia sedang terjepit seolah semua orang tutup mata dan tutup telinga? Memperjuangkan hak asasi manusia, membela kebenaran, bahkan mengungkap kasus korupsi pun malah menjadi korban. Itulah negara kita. Dan guys, itu dia tadi 5 kasus misteri pembunuhan dan juga kekerasan yang belum terungkap kebenaran dan juga pelakunya sampai saat ini versi SP93. Sekali lagi gue ingatkan, jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu apa yang kalian ketahui. Dan jangan lupa subscribe channel gue biar gue termotivasi lagi untuk mengembangkan channel gue lebih baik lagi. Dan nyalakan lonceng notifikasinya biar lu semua gak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari SP93. Terakhir, gue Ivoy dari SP93 pamit. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. And bye-bye.